Haleluya, shalom. Alaihi berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah salam damai dan sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 11 ayat 9a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan 10ab. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26, dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Iman yang diyakini ini ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificenti Mystissimus Deus, dan doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception atau Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Ini merupakan dogma saudara-saudaraku yang terkasih dan tak perlu diperdebatkan. Yang ingin kita renungkan pagi hari ini adalah sosok tokoh yang terdapat di dalam Injil hari ini. Setelah kita membaca dan merenungkan Injil hari ini saudara, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari tokoh Injil, yaitu Maria Bunda Yesus? Apa yang dapat kita jadikan suri teladan di dalam diri dan kehidupan kita? Kita melihat saat itu Maria sedang hamil, kira-kira memasuki usia kandungan 3 bulan, pergi mengunjungi Elizabeth saudaranya yang juga sedang hamil dalam usia lanjut. Kita bisa bayangkan saudara, bagaimana sulitnya Maria berjalan dari desanya ke tempat Elizabeth yang harus melalui jalan yang berliku-liku, berbatuan, melewati bukit dan gunung saudara, di dalam keadaan sedang hamil. Demi mengunjungi seniornya yang saat usia lanjut juga sedang hamil dan pasti butuh banyak bantuan. Maria mau saudaraku yang terkasih meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan desanya dan pergi ke tempat Elizabeth saudaranya. Pertanyaannya bagi kita semua saudara, adakah kita juga memiliki hati seperti Maria, di mana sebagai junior mau mengunjungi atau bersilaturahmi kepada senior-senior kita saudara? Adakah kita peduli kepada kesusahan orang lain dengan mau meninggalkan kenyamanan kita dan kita pergi ke mereka untuk mungkin mereka membutuhkan kita saudara? Adakah kita juga sering bersilaturahmi ke senior-senior kita? Atau mungkin juga kita cuek dan tak peduli saudara? Saya setiap pulang kampung saudara, saya selalu bersilaturahmi ke saudara-saudara senior. Selain bertemu dengan teman-teman, guru-guru saya yang SD pun, yang sudah renta pun saya kunjungi, menghibur dan saling berbagi pengalaman. Kita lihat apa yang terjadi pada saat Maria berjumpa Elizabeth dan memberikan salam kepadanya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku,
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 41 sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Maria, saudara, ternyata membawa sukacita penuh di dalam diri Elizabeth. Bahkan saudara-saudaraku, bayi yang dikandung dalam rahimnya melonjak-lonjak kegirangan. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, Elizabeth memuji kebesaran Tuhan yang turun atas diri keponakannya Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Perkataan ini, saudara, menjadi dasar alkitabiah dari doa salam Maria yang sering kita daraskan, saudara. Jadi doa salam Maria itu sungguh alkitabiah. Elizabeth mengakui Maria adalah ibu Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang dan mengunjungi aku? Dan ketika salam yang diberikan Maria, saudara-saudara, itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi Elizabeth. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Jika kita bersilaturahmi, berkunjung ke tempat saudara-saudara kita, apakah kita membawa sukacita, damai sejahtera? Pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, saudara, mendapat kunjungan tim pelayanan dari Bekasi. Di dalam kunjungan tersebut bukannya membawa damai sukacita di dalam keluarga kami, justru mengalami kerisauan, keributan yang terjadi, saudara. Kunjungan mereka yang notabene adalah pelayan Tuhan, dengan mudahnya saudara-saudaraku memvonis, menghakimi tuan rumah yang mana itu menurut mereka, saudara, mereka mengatakan hikmat dari Tuhan Yesus. Apa betul itu hikmat dari Tuhan Yesus? Suara datang dari Tuhan. Nyatanya, saudara, yang terjadi adalah keributan, bukan damai sejahtera, bukan sukacita yang kami alami, saudara, di dalam keluarga. Kita perlu merefleksi diri kita masing-masing, saudara. Apakah setiap ucapan kita merupakan berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah memberikan salam damai kepada setiap orang dengan penuh sukacita? Atau memberi dengan bersungut-sungut? Apakah salam kita mendatangkan damai sejahtera, sukacita penuh bagi mereka? Atau mungkin juga membuat mereka menjadi gelisah, khawatir, takut, sehingga tak ada damai dan sukacita? Kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk sebagai pembawa damai dan sukacita bagi setiap orang, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sama seperti Maria Bunda Yesus, kita harus mengaku sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Selayaknya lah kita menjadi pembawa damai, saudara. Bukan hoak yang menakutkan, yang membuat orang khawatir sehingga kehilangan damai dan sukacita. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mau mengajak kita semua untuk dapat meneladani sikap Maria Bunda Yesus yang penuh kerendahan hati, mau mengambil waktu untuk meninggalkan sejenak kenyamanan dalam hidupnya untuk bersilaturahmi, mau menyapa satu dengan yang lain, memberi salam damai kepada siapapun juga, saudara. Salam yang mampu membawa damai, sejahtera, dan sukacita yang penuh kepada orang lain. Dalam silaturahmi, kita perlu saling sharing untuk saling menguatkan. Dan juga kita mengajak berdoa, menghantarkan segalanya penyelenggaraan kehidupan ini ke tangan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menggunakan mulut ini, saudara, sebagai pembawa damai dan sukacita
berkat bagi sesama, bukan kutukan maupun sumpah serapah. Jadilah hamba Tuhan yang selalu membawa damai. Saya akhiri renungan hari ini dengan doa Santo Fransiskus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.